Bertemu lagi dengan Ibu Dewi Pujiana. Hari ini kita akan belajar praktikum mata kuliah anatomi fisiologi. Hari ini juga kita akan belajar mengenai sistem reproduksi atau reproductive system wanita dan pria. Pertama, sistem reproduksi wanita. Jadi sistem reproduksi wanita itu ada yang namanya sistem reproduksi eksterna atau bagian luar dan sistem reproduksi interna atau bagian dalam. Oke, pada sistem reproduksi eksterna wanita itu ada yang namanya organ mons pubis atau bagian yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Kemudian ada yang namanya labia majora, ya, yang terletak di bagian luar, dan labia minora, yaitu merupakan seperti penutup atau bibir gitu ya. Jadi pada labia majora dan labia minora ini melindungi organ-organ vital di dalamnya juga, baik itu seperti klitoris, ya, ada yang namanya uretra di dalamnya, ya, jadi ada lubang vagina, ya, ada hymen atau sapu darah. Nah itu ya, itu dilindungi oleh, ditutupi oleh namanya labia majora dan labia minora. Baik, itu untuk organ sistem reproduksi wanita eksterna. Kemudian sistem reproduksi wanita interna atau bagian dalam. Jadi di sini seperti yang kalian lihat, jadi sistem reproduksi wanita interna yang pertama itu ada yang namanya serviks atau leher rahim, ya. Kemudian ada yang namanya rahim atau uterus, gitu ya. Jadi dari serviks atau bola rahim. Kemudian ini yang namanya uterus, ya, atau rahim, ya. Jadi ada tiga. Pada uterus itu ada tiga lapisan, ya. Jadi ada yang namanya perimetrium, myometrium, dan bagian dalam, ya, itu adalah endometrium, ya. Jadi ada tiga lapisan pada uterus, gitu ya. Perimetrium, myometrium atau otot atau pada bagian otot ini, ya, rahim, ya. Kemudian ada yang bagian dalam, ya, lapisan bagian dalam yang tebal itu yang namanya endometrium. Kemudian ibu kenalkan juga yang namanya tuba fallopi atau oviduct atau tuba fallopi, ya, tempat terjadinya fertilisasi. Ini, ya, dari sini. Kemudian ada yang namanya fimbriae. Kemudian di sini ada ampula, ada ismus, ya. Kemudian juga ada pembuluh darah di sini, ya. Kemudian di sini ada yang namanya ovarium, ya, tempat diproduksinya sel telur atau ovum, ya, pada sistem reproduksi wanita interna. Ya. Jadi di sini dikenalkan ulang, ya, ada serviks atau mulut rahim, kemudian ada uterus atau rahim. Uterus itu sendiri terdiri dari tiga lapisan, ya. Ada perimetrium, myometrium, ada otot rahim, kemudian bagian dalam endometrium. Kemudian ada yang namanya tuba fallopi, ya. Tuba fallopi adalah tempat terjadinya fertilisasi setelah sperma dan ovum itu bertemu, kemudian terjadi pembuahan atau fertilisasi itu di tuba fallopi. Ya. Kemudian ada yang namanya fimbriae, ada ismus, dan ada ampula. Kemudian di sini ada namanya ovarium atau tempat diproduksinya sel telur, ya. Jadi ketika pada masa subur, ya, atau terjadinya ovulasi, gitu ya, maka sel telur yang sudah matang itu akan dikeluarkan, ya. Kemudian dia jika terjadi ketemu dengan yang namanya sperma dan terjadi pembuahan, ya, itu maka akan terjadi proses kehamilan. Oke, baik, itu saja mengenai sistem reproduksi wanita, ya, interna dan eksterna. Kemudian ibu lanjutkan dengan sistem reproduksi laki-laki. Nah, di sini terdapat gambar, ya, gambar sistem reproduksi laki-laki. Ini gambar sperm, ya, ini gambar sistem reproduksi laki-laki, ya. Jadi pada sistem reproduksi laki-laki itu terdapat namanya penis, ya, yang pertama, ya.
Di bagian luar itu terdapat namanya penis ya. Kemudian di dalam penis itu terdapat dua lapisan, ada corpus spongiosum, ya, ada corpus cavernosum dan juga uretra. Ya. Ini. Ya. Kemudian ada yang namanya skrotum. Ya. Di dalam skrotum itu terdapat yang namanya tubulus seminiferus. Kemudian ada sel Leydig, ya. Kemudian ada sel Sertoli, ya. Jadi di dalam skrotum. Jadi skrotum ini ya merupakan kantung ya dari kulit ya, di mana di dalamnya terdapat dua testis ya. Itu tempat produksi sperma. Jadi di dalam testis itu jika kita lihat lebih dalam itu ada yang namanya tubulus seminiferus, di mana tubulus seminiferus adalah fabric of sperm atau tempat terbentuknya sperma atau tempat terjadinya proses spermatogenesis. Kalau pada wanita tadi ya, jadi tempat proses pembentukan sel telurnya ya atau oogenesisnya itu di ovarium. Kalau pada laki-laki di tubulus seminiferus, letaknya di dalam testis ya. Oke, ada juga sel Leydig ya yang memberikan nutrisi pada proses spermatogenesis dan melalui pembuluh darah ya, dan juga ada yang namanya sel Sertoli itu yang menghasilkan hormon testosteron ya. Jadi dia juga mendukung, selain dari nutrisi juga ada hormon yang mendukung proses dari spermatogenesis ya. Nah, di dalam skrotum juga ada yang namanya epididymis ya, kemudian ada yang namanya vas deferens ya. Itu adalah bagian-bagian dari bagian-bagian dari sistem reproduksi laki-laki gitu ya di dalam skrotum ya. Oke. Kemudian nanti dialirkan melalui penis. Nah, itu adalah bagian-bagian dari sistem reproduksi laki-laki. Baik, itu saja yang Ibu bisa jelaskan ya untuk praktikum anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita interna eksterna dan juga sistem reproduksi laki-laki. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya, semoga kalian pun bertambah paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang namanya sistem reproduksi interna. Sistem reproduksi interna, eksterna. Sekali dah awal ulang-ulang kali ngecap tadi. Interna, ini bingung kanan kiri.